Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad, yang ajarannya menuntun hati kita untuk kembali pada ketenangan sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa dadamu sesak tanpa sebab yang jelas? Tidurmu tidak nyenyak, pikiranmu berputar-putar tanpa arah, dan hatimu seperti kehilangan cahaya? Kau mencoba tersenyum, tapi rasanya hampa. Kau berbicara dengan orang lain, tapi tak satu pun kata yang mampu menyentuh hatimu yang kering. Itulah tanda bahwa hatimu sedang haus. Haus akan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, haus akan kedekatan dengan Sang Pencipta. Seringkali, manusia berlari mencari ketenangan di luar dirinya. Ia berpikir mungkin uang bisa menyembuhkan resahnya. Ia bekerja tanpa henti, mengejar keberhasilan, memoles citra diri di depan banyak orang, berharap pujian dapat menenangkan jiwa yang kosong. Tapi semakin ia berlari, semakin jauh pula ia dari sumber kedamaian itu sendiri, Allah. Karena bagaimana mungkin hati bisa damai jika ia berpaling dari zat yang menciptakan kedamaian? Dalam kesibukan, kita lupa bersujud. Dalam kebisingan dunia, kita lupa berzikir. Dalam upaya mencari pegangan, kita lupa bahwa sebaik-baik pegangan hanyalah Allah yang Maha Menguatkan. Rasa resah itu bukan tanpa makna. Ia adalah panggilan lembut dari Allah, tanda bahwa hati kita sedang butuh disapa, bahwa sudah terlalu lama ia dibiarkan lapar, sementara kita sibuk memberi makan tubuh, bukan jiwa. Setiap gelisah yang datang, sejatinya adalah tundangan untuk kembali mendekat. Namun, seringkali manusia justru salah membaca tanda itu. Alih-alih kembali pada Sang Pemilik hati, ia justru mencari pelarian yang semakin menjauhkan dirinya. Ada yang melampiaskan dengan kesenangan duniawi, ada yang menenangkan diri dengan hiburan yang fana, ada pula yang berpura-pura kuat, padahal di dalam dirinya sedang berteriak minta pertolongan. Padahal, ketenangan itu sederhana. Ia datang bukan dari banyaknya hal yang kita miliki, tapi dari dekatnya hubungan kita dengan Allah. Coba renungkan, bukankah saat kita sedang sujud di malam yang sunyi, hati terasa lebih ringan? Bukankah ketika air mata jatuh dalam doa, ada kelegaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Itu karena hati kita sedang kembali ke tempat asalnya, kepada Allah yang menciptakannya. Seperti burung yang akhirnya pulang ke sarangnya setelah tersesat lama di langit asing. Begitulah hati manusia. Ia akan selalu gelisah sampai ia menemukan jalannya untuk kembali. Maka jangan heran bila hidup terasa berat, padahal semua tampak baik-baik saja dari luar. Itu bukan karena kau lemah, tapi karena hatimu sedang rindu pada zikir. Resah bukan musuhmu, ia adalah sahabat yang mengingatkanmu untuk berhenti sejenak, untuk menunduk, untuk menengadah, untuk berkata dalam diam, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu, hanya Engkau yang mampu menenangkan." Saat kalimat itu keluar dari hati yang tulus, maka resahmu akan berubah menjadi doa. Dan doa yang lahir dari kegelisahan, seringkali justru menjadi doa yang paling jujur. Ketika hati resah, banyak orang berusaha memadamkannya dengan hal-hal sementara. Ada yang mencari pelarian di kesibukan, berharap lupa sejenak dari gelombang perasaan. Ada yang mencari pelipur lara lewat tawa bersama teman, bahkan ada yang berdiam diri sambil memendam semuanya sendirian. Namun semakin kita mencoba melarikan diri dari rasa itu, semakin dalam pula kita tersesat dalam kebingungan. Karena sejatinya, hati yang resah bukan butuh pelarian, tapi butuh arah pulang. Dan arah itu hanya satu, yaitu kembali kepada Allah. Jalan pulang ini bukan sekadar ritual lahiriah. Ia adalah perjalanan batin, perjalanan yang mengajak kita menundukkan kesombongan, memadamkan ego, dan membuka ruang dalam diri untuk menerima cahaya dari Allah. Ketenangan sejati tidak datang dari seberapa keras kita berusaha menguasai keadaan, tetapi dari seberapa ikhlas kita menyerahkannya kepada Sang Pengatur kehidupan. Karena sesungguhnya, ketika hati pasrah, dunia yang berat pun terasa ringan. Ketika hati yakin, yang gelap pun tampak ada cahayanya. Saat kita berhenti mengandalkan diri sendiri, saat itulah Allah mengambil alih dan menunjukkan betapa lembutnya kasih-Nya. Ada satu rahasia besar dalam kehidupan. Hati manusia tidak diciptakan untuk menggantungkan diri pada dunia. Ia diciptakan untuk bergantung kepada Allah. Maka tidak heran
Setiap kali kita mencoba menggantikan peran Allah dengan sesuatu yang fana, baik itu manusia, harta, atau jabatan, hati akan memberontak. Ia resah karena ia dipaksa bersandar pada sesuatu yang rapuh. Lihatlah bagaimana perasaan kita saat berharap kepada manusia lalu dikecewakan. Lihatlah bagaimana sakitnya saat mengharapkan pengakuan, tapi justru diabaikan. Semua itu bukan kebetulan. Allah sedang mendidik hati kita untuk tidak bergantung pada selainnya. Perjalanan pulang kepada Allah kadang terasa berat karena seringkali kita membawa terlalu banyak beban. Dosa, rasa bersalah, penyesalan, kecewa, dan amarah. Tapi justru itulah tanda bahwa kita masih memiliki hati yang hidup. Sebab hati yang mati tidak lagi merasa resah. Maka jangan takut untuk kembali. Allah tidak pernah menolak hamba yang datang dengan tangisan. Bahkan seandainya dosa kita sebesar lautan, kasih sayang Allah lebih luas dari itu. Ia tidak menilai dari masa lalumu, tapi dari arah langkahmu sekarang. Selama langkah itu menuju kepadanya, sekecil apapun, itu sudah cukup bagi Allah untuk menatapmu dengan rahmat-Nya. Mulailah perjalanan pulangmu dari hal sederhana. Duduklah sejenak di malam hari, dan bicaralah dengan Allah seperti seorang anak yang rindu pada ayahnya. Katakan bahwa kau rindu ketenangan, bahwa kau ingin pulang, meski kau tahu langkahmu masih goyah. Bacalah Al-Quran meski perlahan, karena setiap hurufnya adalah bisikan lembut dari Allah untuk menenangkanmu. Lalu jangan lupa berzikir, karena dalam zikir itulah hati menemukan iramanya kembali. Firman Allah menyebutkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini bukan hanya kalimat indah, tapi kunci bagi jiwa yang sedang kehilangan arah. Ketenangan itu bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang datang ketika kita kembali pada sumbernya. Maka jangan berhenti melangkah meski perlahan. Biarkan hatimu berjalan, meski penuh luka. Karena setiap langkah yang tulus menuju Allah akan selalu disambut oleh kasih sayang-Nya. Bila engkau merasa terlalu jauh, ketahuilah, Allah tidak pernah jauh darimu. Ia selalu dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Dia hanya menunggu saat ketika hatimu berkata jujur, "Ya Allah, aku ingin kembali." Dan ketika kalimat itu keluar dengan tulus, saat itulah perjalanan pulangmu dimulai. Ada masa dalam hidup ketika hati menjadi begitu rapuh. Sekilas semua tampak baik-baik saja, tetapi di dalam diri terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Kita bertanya-tanya dalam diam, mengapa aku merasa tidak bahagia padahal tidak kekurangan apapun? Kita berusaha mencari jawaban di luar diri, namun semakin dicari, semakin jauh pula dari kedamaian. Padahal, sumber keresahan itu seringkali bukan karena keadaan di luar, melainkan karena sesuatu di dalam. Karena ada bagian hati yang sedang menjauh dari Allah, dan hati yang jauh dari Allah tidak akan pernah tenang, seindah apapun dunia di sekelilingnya. Resah bukan sekadar perasaan negatif. Ia adalah tanda kehidupan batin yang masih sensitif. Ketika seseorang berbuat dosa, lalu hatinya merasa bersalah, itu artinya hatinya masih hidup. Sebaliknya, bila seseorang bisa berbuat salah tanpa ada sedikit pun rasa gelisah, itulah tanda hatinya mulai keras. Maka bila kau merasa resah, jangan tergesa menganggapnya beban. Jadikan ia sebagai alarm lembut yang mengingatkanmu bahwa ada yang harus diperbaiki. Mungkin selama ini kau terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga lupa berbicara dengan Tuhanmu. Mungkin selama ini kau terlalu fokus pada manusia hingga lupa bahwa ketenangan bukan dari mereka, melainkan dari Allah. Kadang, keresahan datang karena dosa kecil yang sering kita remehkan. Dosa yang tidak disadari, namun perlahan menutupi cahaya hati. Setiap kali kita mengabaikan panggilan solat, setiap kali kita memilih diam ketika bisa berbuat baik, setiap kali lidah ini ringan bergibah, semua itu adalah kabut yang menutupi nur dalam dada. Semakin banyak kabutnya, semakin samar pula kita melihat arah hidup. Maka tak heran bila banyak orang merasa hidupnya gelap meski berada di tengah cahaya dunia. Karena hati yang tertutup dosa tidak bisa menikmati cahaya dari Allah, walaupun dunia menawarinya segalanya. Namun ketahuilah, Allah tidak menciptakan resah untuk menghukummu. Ia mengirim resah sebagai tanda cinta.
sebagai isyarat bahwa Dia masih menginginkanmu kembali. Allah tidak menegur dengan suara keras, Ia menegur dengan lembut, melalui kegelisahan. Karena manusia seringkali tidak mendengar nasihat dalam keadaan senang. Maka Allah mengetuk hatinya melalui keresahan, agar ia berhenti sejenak dan merenung. Bukankah kita justru paling dekat dengan Allah ketika sedang susah? Bukankah doa paling husuk lahir dari hati yang sedang terluka? Maka jangan abaikan rasa resah itu, sebab bisa jadi itu adalah panggilan cinta dari Tuhanmu yang rindu engkau datang dalam sujud. Bila kau ingin mengenali sumber keresahanmu, tengoklah ke dalam. Sudahkah kau menunaikan kewajiban kepada Allah dengan penuh cinta, atau sekadar rutinitas tanpa makna? Sudahkah hatimu bersih dari iri dan dengki yang membuat jiwa kotor? Sudahkah engkau berdamai dengan masa lalu, dengan orang yang pernah menyakitimu, dengan dirimu sendiri? Karena hati yang menampung dendam tidak akan bisa menampung ketenangan. Ia seperti gelas yang penuh lumpur, bagaimana mungkin bisa diisi air jernih? Maka bersihkanlah. Kembali pada kesederhanaan iman. Cukupkan hatimu dengan mengingat Allah. Syarat itulah, resah akan berubah menjadi tenang, dan gelap akan berganti dengan cahaya yang lembut. Dan ketika engkau telah mengenali sumber keresahanmu, jangan berhenti di sana. Lanjutkan dengan langkah untuk memperbaiki. Taubat bukan hanya menyesal, tapi berani berubah. Zikir bukan hanya di bibir, tapi menenangkan hati yang selama ini berisik oleh dunia. Saat engkau memaafkan orang lain, engkau sedang membebaskan dirimu sendiri. Saat engkau berdoa di tengah malam, engkau sedang menenangkan jiwa yang haus. Saat engkau mengingat Allah, engkau sedang menyalakan kembali cahaya yang lama padam di dalam dada. Itulah awal dari kedamaian sejati, bukan dari luar, tapi dari dalam. Ketika seseorang telah lelah berlari, ia akhirnya akan berhenti. Dan dalam diamnya, ia mulai sadar bahwa tidak ada tempat yang lebih menenangkan selain bersandar di pangkuan kasih sayang Allah. Di sanalah ketenangan sejati bermula. Bukan dari keadaan yang membaik, bukan dari masalah yang hilang, tetapi dari hati yang menerima bahwa segalanya sudah dalam genggamannya. Itulah makna iman yang sesungguhnya, bukan hanya percaya bahwa Allah ada, tetapi yakin bahwa setiap kejadian, setiap air mata, dan setiap kelelahan, semuanya memiliki tujuan yang penuh cinta. Iman bukan berarti hidup tanpa kesedihan. Iman tidak menjanjikan dunia tanpa luka, tapi iman menjadikan luka itu bermakna. Karena orang beriman tahu bahwa setiap ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Setiap kehilangan bukan untuk melemahkan, tapi untuk membersihkan hati dari ketergantungan pada dunia. Dalam iman, resah pun bisa berubah menjadi zikir. Dalam iman, tangis pun menjadi doa. Dan dalam iman, setiap langkah yang berat pun menjadi ringan, sebab kita tahu ada Allah yang menggenggam tangan kita dalam setiap perjalanan. Bayangkan, ketika engkau bersujud di sepertiga malam, dalam sunyi yang hanya kau dan Tuhanmu yang tahu, di saat itulah Allah mendengar detar hatimu yang paling jujur. Tidak ada pura-pura, tidak ada peran yang harus dimainkan, hanya kejujuran seorang hamba yang rindu pada ketenangan. Saat air mata jatuh di atas sajadah, disitulah iman bekerja. Ia menenangkanmu tanpa banyak kata. Ia meneguhkanmu dengan keyakinan bahwa setiap lelah pasti diganti dengan rahmat, bahwa di balik gelapnya malam akan datang fajar yang lembut menyapa. Ketenangan tidak selalu datang dari doa yang langsung dikabulkan. Kadang, ketenangan justru datang dari keyakinan bahwa Allah tahu waktu yang paling tepat untuk menjawab. Ia tahu kapan kau siap menerima, kapan kau siap memahami, dan kapan kau siap bersyukur. Maka tugas kita bukan memaksa, tapi mempercayai. Bukan menuntut, tapi menyerahkan. Karena semakin kita menyerah kepadanya, semakin damai jiwa ini rasanya. Seperti air yang mengalir tenang karena tahu bahwa muaranya pasti sampai di laut. Begitu pula hati yang ikhlas. Ia mengalir tanpa khawatir karena yakin akan kembali kepada sang pemiliknya. Dan ketika iman telah bersemi di hati, dunia tidak lagi menakutkan. Masalah tidak lagi menjadi ancaman, tapi menjadi ladang pahala. Kesedihan tidak lagi terasa sebagai hukuman, tapi sebagai cara Allah menghapus dosa. Orang yang beriman melihat hidup bukan dari apa yang tampak, tetapi dari makna yang tersembunyi di baliknya.
Ia tahu bahwa setiap kegagalan hanyalah jalan memutar menuju kebaikan yang lebih besar. Ia tahu bahwa setiap penantian bukan sia-sia, tapi proses pemurnian agar hati menjadi lebih sabar dan yakin. Maka orang yang beriman akan tersenyum di tengah badai, bukan karena ia kuat, tapi karena ia yakin ada tangan Allah yang selalu menggenggamnya erat. Saudaraku, ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri yang mengenal Tuhannya. Saat iman menempati ruang hatimu, dunia boleh berisik, tapi jiwamu tetap hening. Dunia boleh berguncang, tapi langkahmu tetap tenang. Karena kau tahu, selama ada Allah, tidak ada yang benar-benar hilang. Maka jangan lepaskan iman itu. Rawatlah dengan zikir, siramilah dengan sabar, dan jagalah dengan syukur. Itulah pelindung terbaik untuk hati yang rapuh, benteng terkuat untuk jiwa yang lelah, dan sumber ketenangan bagi setiap insan yang ingin hidup damai di bawah cahaya kasih-Nya. Ada satu momen yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat hati yang dulu berisik tiba-tiba menjadi hening. Saat dada yang dulu sesat mulai terasa lapang. Saat air mata yang dulu jatuh karena lelah, kini mengalir karena syukur. Itulah saat ketika ketenangan itu kembali, bukan karena masalah telah hilang, tapi karena hati telah belajar menyerahkan semuanya kepada Allah. Inilah momen yang menandai kemenangan seorang hamba, bukan kemenangan atas dunia, tapi kemenangan atas dirinya sendiri. Karena ia berhasil menaklukkan gelisah dengan keimanan, mengganti kecewa dengan keikhlasan, dan menukar kesedihan dengan kepasrahan yang indah. Ketenangan sejati tidak berarti hidup tanpa ujian. Ia adalah kemampuan untuk tetap tersenyum di tengah badai, karena yakin ada makna yang sedang dibentuk. Ia adalah kekuatan untuk tetap berjalan meski langkah gemetar, karena percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Ketenangan bukanlah hasil dari semua rencana berjalan sempurna, tapi hasil dari hati yang percaya pada takdirnya. Orang yang tenang bukan berarti tidak pernah terluka, tapi ia tahu kemana harus kembali setiap kali luka itu datang. Ia tahu bahwa setiap kesedihan memiliki arah, dan arah itu selalu menunjuk ke satu nama, Allah. Ketika ketenangan itu kembali, kita mulai memahami hal-hal kecil yang dulu terlewat. Angin sore terasa lebih lembut, suara adzan lebih merdu, senyum orang lain terasa lebih tulus. Karena hati yang damai memandang dunia dengan cahaya yang berbeda. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dalam hal-hal besar, tapi menemukannya dalam kesederhanaan. Ia tidak lagi menuntut hidup tanpa duka, tapi belajar bersyukur dalam setiap keadaan. Ia tidak lagi berdoa agar hidup mudah, tapi agar hati kuat. Dan kekuatan itu, perlahan, melahirkan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Saudaraku, bila hari ini hatimu masih resah, jangan khawatir. Ketenangan bukan hilang selamanya, ia hanya bersembunyi di balik doa yang belum kau panjatkan. Ia menunggu saat kau berani menundukkan kepala, mengaku lemah di hadapan Allah, dan memohon dengan tulus agar diberi ketenangan yang sejati. Karena ketenangan itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari hubungan yang dirawat antara hamba dan Tuhannya. Maka teruslah berzikir, meski bibirmu kering. Teruslah sujud, meski matamu berat. Teruslah berharap, meski jalan terasa panjang. Karena setiap langkah menuju Allah, sekecil apapun, akan selalu dibalas dengan kedamaian yang tidak ternilai. Dan ketika ketenangan itu akhirnya benar-benar kembali, kau akan menyadari sesuatu yang sederhana tapi mendalam, bahwa selama ini Allah tidak pernah menjauh. Yang menjauh hanyalah kita. Ia selalu dekat, menunggu dengan sabar setiap kali kita tersesat dalam dunia yang bising. Ia selalu mendengar, bahkan sebelum kata terucap. Ia selalu memeluk, bahkan sebelum kita meminta. Maka bila suatu hari nanti hatimu kembali resah, jangan mencari pelarian lain. Cukup pulang. Pulang kepada Allah. Pulang dengan zikir, dengan taubat, dengan doa yang lirih. Karena di sanalah, di dekapan kasih-Nya, hati yang paling lelah pun akan menemukan kedamaian yang abadi. Semoga hati ini selalu diberi kelembutan untuk mengingat, keteguhan untuk bersabar, dan kekuatan untuk tetap berjalan di jalannya. Ya Allah, kembalikan kami pada ketenangan dalam iman, berikan kami hati yang tenteram dalam setiap ujian, dan jadikan setiap resah kami sebagai jalan untuk semakin dekat kepada-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.